Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Kali ini kita kembali pada konten beropini. Aku akan sharing dan menyampaikan pengalamanku kepada kalian. Nah, ini soal sesuatu yang sering ditanyakan oleh teman-teman di story WA Sinta Bella begitu. Kemarin-kemarin aku jawabnya juga hanya di story WA, baik lewat video maupun tulisan, yaitu soal bagaimana sih tips dan trik menjadi speaker yang baik begitu. Nah, ini aku rangkum ada 6 poin yang bisa aku sharingkan kepada kalian berdasarkan pengalaman aku di lapangan gitu, dan pengamatan dan juga penelitian begitu. Karena alhamdulillah kemarin skripsi saya juga soal mukalamah, soal kalam, soal berbicara, soal speech gitu. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya, aku akan menyampaikan poin pertama, yaitu caranya itu hindari rasa takut salah berlebihan. Ada boleh hanya untuk mawas diri begitu. Nah, kadang kita takut berbicara di depan, padahal kita itu menampung banyak ide, menampung banyak gagasan dan juga pemikiran. Kadang ya ketika di forum, sadar atau tidak kalian mengalami ini mungkin. Nah, ketika di forum, ketika dalam kelas, mungkin kalian tuh sebenarnya ada yang disampaikan, tapi karena rasa takut salah gitu, akhirnya kalian memendam itu saja gitu. Padahal yang menjadi pemikiran kalian itu bisa-bisa menjadi berlian di forum itu begitu. Nah, rasa seperti ini dulu juga aku alami. Bagaimana cara saya mengikis rasa ini sedikit demi sedikit, yaitu sejak aku maba, aku mengkomitmenkan diri gitu ya, menjadi tanggung jawabku gitu. Ketika aku dalam forum tidak bisa menjadi seorang pencerah, seorang yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman, setidaknya aku bisa menjadi penanya begitu. Jadi aku mesti tuh ketika aku tahu temanya apa, mesti aku susun pertanyaan apa yang aku bedah di situ gitu, sebelum aku ada di forum itu. Jadi setiap kali diskusi di PMII, aku melakukan itu gitu guys. Semenjak maba dulu, menyiapkan pertanyaan itu. Di situ aku mulai belajar berbicara, teman-teman. Hindari rasa takut, nggak boleh berlebihan, ada boleh untuk mawas diri aja gitu. Terus yang kedua, hindari pemikiran bahwa menjadi seorang speaker harus perfeksionis dan nggak pernah salah gitu. Nah, ini mulai aku alami ketika aku sudah dipercaya untuk menjadi narasumber, pemateri maupun fasilitator. Kadang aku masih ada rasa pemikiran bahwa aku dipercaya menjadi narasumber, dipercaya menjadi pemateri, berarti aku harus perfect, nggak boleh ada kesalahan kecil apapun yang aku sampaikan begitu. Nah, ini sebenarnya pemikiran yang salah begitu, karena mau nggak mau di dalam forum itu banyak kepala, banyak pemikiran, banyak landasan teori gitu. Dalam artian mereka memiliki paradigmanya masing-masing, memiliki pemikirannya masing-masing dengan bacaan mereka sendiri gitu, yang belum tentu sama bacaannya dengan kita. Justru di situ kemudian menjadi ladang ilmu pengetahuan bagi kita untuk menambah pengetahuan itu dari teman-teman tadi gitu. Jadi jangan ketika teman-teman dipercaya untuk menjadi narasumber atau pemateri kemudian menolak karena takut salah atau karena pemikiran bahwa menjadi pemateri itu harus perfect. Itu hindari. Anggap aja di dalam forum itu kita sedang berbicara dengan teman gitu, sedang sharing bersama teman, dan jangan menganggap bahwa kita itu yang paling benar begitu di forum. Dengan begitu kalian kalau kalian merasa yang paling benar, maka kalian di forum itu akan terkesan kaku dan terkesan tidak bisa menerima pengetahuan baru dari para peserta begitu, teman-teman. Terus tips yang ketiga, pahami tujuan kamu berbicara sehingga bisa menyesuaikan dengan gerak tubuh, mimik maupun pakaian. Nah, ini juga aku praktekkan, sadar atau enggak, kalau kalian mengikuti beberapa sosial media saya ketika diminta untuk menjadi narasumber, maka ya aku akan berpakaian resmi dan berlaku seperti selayaknya orang yang dibicara untuk berbicara di depan begitu. Beda ketika aku dalam kontenku ini juga kan ada konten traveling gitu kan, maka aku akan berlaku dan bersikap sesantai mungkin, bahkan ada usaha-usaha aku untuk menghibur pemirsa begitu.
Nah, selain apa yang aku praktekkan, kalian juga kalau mengikuti sosial media dari akun YouTube Najwa Shihab sama Ria Ricis, dan kalian bisa bandingkan ketika tujuannya itu menghibur, maka dia akan seperti Ria Ricis. Beliau berlaku seperti anak kecil, selalu ketawa ke TV ini itu gitu. Sedangkan kalau kita melihat Najwa Shihab ya, beliau mimiknya bagaimana cara penyampaian beliau itu bisa mempengaruhi orang lain, karena memang tujuannya untuk mempengaruhi, bukan untuk entertain begitu. Nah, itu juga disesuaikan oleh Najwa Shihab dengan pakaian beliau. Kalau kalian lihat di channel YouTube-nya Najwa Shihab, beliau itu keseringan pakai warna hitam, putih, abu-abu, pokok yang yang resmi gitu, dan enggak terlalu banyak warna. Nah, itu juga mempengaruhi ketika kita berbicara, mimik, gerak tubuh, dan juga pakaian itu mempengaruhi, guys. Makanya kalian harus tahu tujuan kalian berbicara itu apa gitu. Terus yang keempat, kuasai konten pembahasan dengan membaca dan diskusi. Ini sudah bagi pembicara yang profesional ya, biasanya akan juga memperhatikan konten pembahasan begitu, dalam artian kalau kita masih pembicara yang awal, jadi jangan takut untuk pokoknya berbicara dulu deh gitu, pukul dulu, nanti perkara hasilnya gimana itu pengetahuan baru untuk kita gitu. Tapi kalau sudah untuk pembicara yang profesional akan memperhatikan konten, dari mana sih biasanya mereka dapat konten ini, dapat pembahasan ini gitu. Dia biasanya akan membaca dan diskusi gitu, teman-teman. Jadi membaca itu juga membantu bagi seorang speaker, bagi seorang pembicara untuk perbendaharaan kata maupun substansi pembicaraan gitu. Diskusi juga mempengaruhi. Terus yang kelima, yang perlu kalian pahami adalah speaker yang baik adalah listener yang baik, guys. Ya, itu pokoknya bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggrisku salah paling. Jadi pembicara yang baik adalah pendengar yang baik gitu. Bahkan dikaitkan dalam penelitian di skripsiku kemarin, aku mewawancarai salah satu murabbi, guru gitu ya, guru bahasa Arab. Beliau mengatakan bahwa kalau Mbak memahami, kalau Mbak melihat, pasti Mbak tahu ketika seseorang itu mengalami masalah dalam berbicaranya, dia pasti ada masalah di pendengarannya begitu. Sebegitu eratnya hubungan antara speak dan listen, antara kalam dan listening gitu, antara berbicara dan mendengarkan, teman-teman. Makanya kenapa kita sebagai pembicara yang baik itu juga harus sering diskusi kan. Ketika diskusi kan kita menggunakan pendengaran, memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman menggunakan pendengaran begitu. Jadi menjadi pembicara yang baik harus juga menjadi pendengar yang baik, tidak boleh egois. Tuh. Terus yang keenam, nah ini yang paling penting dari semua poin yang aku sampaikan tadi itu, ini puncaknya, ini realisasinya, ini implikasinya, dan ini adalah kuncinya, teman-teman. Apa itu? Latihan, praktek, dan membiasakan. Membiasakan, teman-teman. Jadi meskipun kita memiliki banyak teori tentang speak, bagaimana berbicara yang baik begitu ya, kita sudah mengetahui banyak teori, langkah-langkah, tips dan triknya, tapi yang paling inti ini tidak dilakukan, ya percuma, karena kita belajar itu untuk praktek kayak gitu. Nah, latihan, praktek, dan membiasakan. Dan kalau bisa teman-teman ciptakan lingkungan sendiri gitu. Kalau teman-teman ingin belajar berbicara, ya ayo mulai speak up, mulai berbicara setidaknya di story WA kayak aku, atau buat konten YouTube gitu. Itu juga salah satu solusinya. Atau mulai percaya diri untuk up di diskusi-diskusi yang kalian lakukan gitu, teman-teman. Nah, latihan, praktek, dan membiasakan ini adalah poin intinya, poin yang harus teman-teman lakukan. Dan kalau teman-teman tahu ini ya, meskipun aku sering berbicara di depan kamera juga, tapi jika suatu waktu aku gak membiasakan, gak latihan lagi, dan gak praktek, itu akan menjadi canggung lagi, guys. Dalam artian aku gagap dalam bicaranya gitu. Ini sudah aku buktikan. Jadi pernah aku dalam 1 minggu gak pernah berbicara di depan kamera, kemudian aku membuat lagu di story WA, dan itu gagap, aku rasakan sendiri gitu. Jadi bagaimana aku yang sudah lama memulai saja masih ada
suatu waktu masih aja gagap karena nggak praktek. Jadi bagaimana untuk kalian yang belum memulai gitu, jadi mulai saja, terus praktek dan membiasakan. Membiasakan guys, itu pentingnya praktek dan membiasakan. Oke, aku sampai mengulang-ulang ini ya biar teman-teman juga mengetahui seberapa pentingnya membiasakan, lagi ulang lagi ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku sharingkan, semoga bisa memuaskan kalian. Jika apa yang aku sampaikan 6 poin tadi masih menimbulkan pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar, atau yang sudah tahu beberapa akun sosial mediaku bisa DM di IG, bisa inbox di Facebook, dan bisa cek di aku. Nanti akan menjadi inventarisir masalah baru yang kemudian bisa aku pecahkan juga solusinya kayak apa, dan bisa aku sharingkan lagi sama kalian. Itu aja guys yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke guys, love you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.